Halo anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu interaksi manusia, kelas 5, sekolah dasar. Charles, apa kamu tahu interaksi manusia itu apa saja ya? Aku tahu. Interaksi manusia ada dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Simak penjelasan berikut ini ya. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia atau hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Terjadinya interaksi sosial karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jenis-jenis interaksi sosial yang pertama, individu dengan individu. Contoh interaksi sosial individu dengan individu adalah yang pertama, seorang anak dibimbing oleh ibunya dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, seorang anak perempuan membisikkan sesuatu pada satu temannya. Yang ketiga, seorang dokter yang sedang memeriksa seorang anak, dan lain-lain. Itulah contoh interaksi sosial individu dengan individu. Pasti kalian sudah sering melakukan interaksi individu dengan individu kan? Jenis-jenis interaksi sosial yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok yaitu yang pertama, ketika presiden berpidato kepada rakyat. Yang kedua, ketika guru sedang mengajar di kelas kepada murid-muridnya. Yang ketiga, ketika seorang pemimpin perusahaan memimpin sebuah rapat. Jadi, individu berinteraksi dengan suatu kelompok. Jenis-jenis interaksi sosial yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok yaitu yang pertama, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, pertandingan pramuka antar sekolah. Jadi, suatu kelompok berinteraksi dengan suatu kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di pasar loh. Coba kalian amati gambar berikut. Pada gambar tampak adanya interaksi sosial. Apakah kamu tahu? Ya, benar, adanya interaksi antara pembeli dan penjual. Coba kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira ada interaksi sosial tidak ya? Benar. Pada gambar tampak adanya interaksi antara penjual dan pemasok barang atau produsen. Coba kalian amati lagi gambar berikut ini. Apakah kalian menemukan adanya interaksi sosial? Pada gambar terjadi interaksi sosial antara penjual satu dengan penjual lainnya. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial ekonomi dapat terpenuhi.
Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya yang pertama yaitu mengikuti wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia membentuk masyarakat yang memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa. Tenggang rasa adalah ucapan, sikap, dan perbuatan untuk menjaga perasaan orang lain karena adanya perbedaan dengan diri kita. Toleransi adalah ucapan, sikap, dan perbuatan kita dalam menghargai perbedaan dengan orang lain. Dengan toleransi dan tenggang rasa akan menciptakan kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau alam. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau alam. Yang pertama, manusia mengambil kayu yang berasal dari hutan. Yang kedua, nelayan mencari ikan di laut. Yang ketiga, penambang batu bara. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa saja interaksi lingkungan hidup atau alam pada gambar? Ayo sebutkan. Kemudian, interaksi sosial apa yang terjadi pada gambar? Semoga anak-anak dapat menjadi pribadi yang baik pada saat berinteraksi dengan lingkungan dan sosial.